Hai guys, kamu sudah lihat reel dan short aku yang terbaru belum? Itu tentang beasiswa dari pemerintahan New Zealand yang disediakan untuk orang Indonesia loh. Hari ini aku akan membahas tuntas tentang beasiswa ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Oh ya, jangan lupa dong, coba di subscribe, like, dan share video aku ya, supaya aku lebih semangat untuk berbagi ilmu dan berbagi cerita dengan kalian. Oh, apa itu Manaaki New Zealand Scholarships? Ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintahan New Zealand untuk negara-negara yang membangun kerjasama dengan negara ini. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang beruntung, satu dari 12 negara yang beruntung untuk mendapatkan beasiswa ini. Loh, kenapa sih pemerintahan New Zealand mau memberikan beasiswa secara gratis kepada warga negara lain? Tentu saja karena mereka ingin membantu membangun sumber daya negara tersebut sehingga kondisi di negara itu bisa lebih baik. Dan mereka juga melihat bila saja hubungan ini boleh meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan bilateral yang lainnya. Berikutnya, untuk siapa beasiswa ini diberikan adalah untuk warga negara Indonesia yang berusia dari 18 tahun sampai 39 tahun dan yang ingin melanjutkan kuliah ke New Zealand jenjang baik jenjang pendidikan S1, S2 ataupun S3 dan diberikan prioritas kepada kandidat yang berasal dari Papua Barat, Provinsi Papua, dari NTB, NTT, Maluku Utara, dan Provinsi Maluku. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 1 Februari kemarin dan akan ditutup pada tanggal 28 Februari. Jadi, kalau kamu ingin mendaftar cepat-cepat ya, karena waktunya cuma singkat. Next, apa aja bantuan yang diberikan? Bantuan yang diberikan adalah berupa uang kuliah penuh. Jadi kalau misalnya kamu dapat beasiswa S1 itu kan di sini 3 tahun. Jadi selama 3 tahun biaya kuliah penuh dibiayai. Kalau misalnya S2 biasanya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau S3 bisa sampai 4 tahun. Jadi semua biaya dipenuh. Emangnya biayanya berapa sih? Cukup mahal ya. Kalau kemarin tahun 2017 saya kuliah di sini itu saya harus membayar 60.000 New Zealand dollar selama 1 tahun. Itu setara dengan 600 juta uang sekolahnya saja. Nah, ini semua diberikan secara penuh. Lalu tiket pesawat PP beserta asuransi perjalanan juga diberikan. Terus asuransi kesehatan selama belajar di New Zealand. Terus biaya hidup selama studi di sini 532 New Zealand dollar atau setara dengan lebih dari 20 juta sebulan, dan bantuan relokasi dan perpindahan ke New Zealand itu diberikan sebesar 3.000. Wow, fantastik banget ya. Lalu ada juga bantuan belajar kalau misalnya kamu perlu tutorial gitu, pengen meningkatkan ilmu, misalnya nggak begitu paham pelajaran ini, terus kamu mau mau bayar orang yang tahu itu, jadi kamu bayar dia kan. Nah, biaya itu juga ditanggung, bisa sampai lebih dari 1.000. Lalu bantuan penelitian dan biaya untuk membuat tesis itu juga diberikan. Terus biaya perjalanan pulang ke Indonesia sesudah kamu belajar selama 1 tahun 6 bulan di sini. Biasanya itu diberikan 1 atau 2 kali sama kamu studi di sini. Lalu ada juga bantuan isolasi di negara tujuan kalau misalnya diharuskan oleh pemerintahan tersebut, misalnya seperti di New Zealand. Bantuan vaksin kalau misalnya di negara yang kamu transit. Lalu ada juga bantuan sebesar 1.000 dolar ketika kamu sudah selesai kuliah dan kembali ke Indonesia. Wow, fantastik sekali bukan? Pertanyaan berikutnya, syaratnya apa aja sih Kak? Syaratnya adalah WNI usia 18 sampai 39 tahun, sudah menetap di negara asal selama 2 tahun sebelum mendaftar, memiliki kemampuan akademik yang kuat, memilih jurusan yang direkomendasikan, dan menunjukkan komitmen dan tekad untuk membangun ekonomi dan sosial di negara asal, dan juga memiliki keinginan untuk membangun hubungan positif dengan negara Selandia Baru sekarang atau selama studi dan sesudah dia selesai. Persyaratan khusus adalah memiliki kemampuan bahasa Inggris
dengan menunjukkan hasil tes bahasa Inggris akademik yang berusia selama 1 tahun. Tesnya bisa berupa IELTS, TOEFL, PTE, atau Cambridge Academic English Advanced level. Nah, kalau misalnya kamu mau belajar S1, mereka hanya minta overall IELTS tesnya itu sebesar 6,0 dan semua band tidak boleh ada yang lebih rendah dari 5,5. Kan kalau tes itu ada 4 komponen yang dites, yakni speaking, listening, reading, sama writing. Semua bandnya itu nggak boleh lebih rendah dari 5,5 dan overall skornya itu harus 6,0. Itu kalau untuk S1. Kalau untuk S2 naik sedikit, overall bandnya itu 6,5 dan semua elemennya itu, semua komponen tidak boleh yang lebih rendah dari 6,0. Nah, skor bahasa Inggris beda-beda di tiap university. Jadi kamu harus cek di website mereka ya. Kalau belum punya tes gimana dong? Tetap bisa mendaftar untuk scholarship ini, tapi nanti mereka akan tetap meminta hasil tes yang ini ya. Kalau kamu mau saya bahas tentang tes bahasa Inggris akademik yang terstandar supaya bisa dapat beasiswa, supaya bisa dapat LOA, Letter of Acceptance, komen ya, nanti saya akan buat video terpisah. Syarat berikutnya sudah harus memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama dengan jurusan yang dipilih nanti selama 1 tahun. Kalau full time itu di sini dihitungnya kalau kerja 1 minggu itu 30 jam atau 40 jam 1 minggu. Kalau kurang dari situ harus memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Jurusan yang direkomendasikan adalah ketahanan dan perubahan iklim, manajemen risiko bencana, pertanian dan ketahanan pangan, dan juga energi terbarukan. Satu lagi, good governance atau pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Aku eligible nggak ya? Nah, supaya tahu kamu eligible apa enggak, silakan isi form online eligibility test yang ada di website mereka. Websitenya saya ada tulis di kolom deskripsi ya. Online eligibility test itu isinya adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang kamu harus jawab seputar usia berapa, warga negara apa, sudah berapa tahun tinggal di negara asal, dan sudah bekerja berapa lama. Lalu sesudah itu, kalau misalnya hasil tesnya bilang kamu eligible, lalu kamu boleh ikuti proses selanjutnya. Lalu kamu mungkin bertanya, bagusnya gimana caranya Kak? Apakah lebih bagus punya tes IELTS dulu, tes bahasa Inggris atau tes apapun lah ya? Karena banyak tes lain selain IELTS gitu. Nanti aku akan bahas di video terpisah. Lalu bagusnya apa harus punya IELTS dulu atau dapat letter of acceptance gitu dari university? Nah, kalau menurut aku sih, kalau kamu sudah punya hasil bahasa Inggris dan memenuhi syarat, ya udah langsung daftar aja beasiswanya, dan waktu yang bersamaan kamu bisa lamar ke universitas yang kamu mau. Daftar universitas ada di sini. Nah, kalau misalnya belum punya hasil tes bahasa Inggris, belum punya letter of acceptance, tetap bisa mendaftar beasiswa ini ya. Sudah punya sertifikat bahasa Inggris, lalu kamu tinggal melamar aja ke setiap university, dan kalau nanti mereka terima, kamu akan diberikan surat tanda diterima. Saran aku, jangan cuma daftar ke satu university, tapi kamu bisa daftar ke banyak university dan politeknik yang ada di sini. Kalau kamu mengambil kuliah S3, diharuskan sudah atau sedang berkomunikasi dengan supervisor yang ada di universitas itu. Supervisor itu adalah orang yang nantinya akan membimbing kuliah kamu. Jadi mereka minta kalau kamu sudah ongoing proses gitu ya, sudah menjalin komunikasi dan orang tersebut bersedia untuk menjadi supervisor kamu nanti. Nah, apa sih
benefitnya kuliah di Selandia Baru selain dari daftar panjang gitu benefit yang diberikan oleh pemerintahan New Zealand berupa uang dan yang lain-lain, kamu juga bisa bekerja di sini part time selama 20 jam 1 minggu. Kalau misalnya kamu kuliahnya ngambil PhD, bisa kuliah lebih dari 20 jam. Nah, kamu juga bisa membawa pasangan dan anak-anak ke sini. Pasangannya bisa kerja full time dan anak-anak bisa sekolah dengan gratis loh. Keren ya. Lalu, selain belajar, kamu juga bisa menjelajahi indahnya alam New Zealand dan kesempatan untuk berkarir dengan karir yang lebih bagus sesudah selesai kamu tamat. Nah, saya mau kasih tahu nih untuk para calon-calon penerima beasiswa gitu ya. Kan di sini dikatakan tujuan diberikannya beasiswa ini adalah untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia atau di negara tujuan atau di negara asal supaya negaranya bisa lebih maju gitu. Jadi, dan ada perjanjian juga harus pulang ke negara asal dan mengabdi di sana selama 2 tahun sebelum misalnya ada rencana lagi mau kembali. Saya sih harapannya teman-teman kalau udah dapat beasiswa gitu, kembalilah gitu, kayak bayar utang ya kan, kembalilah ke Indonesia. Karena banyak yang aku tahu mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa malah sesudah selesai nggak kembali gitu. Jadi mereka pura-pura amnesia. Bahkan sesudah selesai jadi kerja di sini dan jadi permanent resident di sini, itu berbanding terbalik dengan komitmen mereka di awal gitu ya. Ya kak, aku belum bisa achieve bahasa Inggris skornya dong. Ya kalau belum, belajar dulu sampai dapat skor yang diminta. Sejatinya dalam hidup tidak ada yang instan kecuali mie instan, tapi harus lewat ketekunan dan kerja keras. Betul atau betul? Nah, itu dia guys seputar Mana'aki New Zealand Scholarship. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Just langsung cek websitenya Mana'aki New Zealand Scholarship yang ada di link deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku supaya aku lebih semangat berbagi ilmu dan berbagi cerita dengan kalian. Sampai ketemu kembali. Horas!